Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat user form dengan metode object require. Nah, sebelum dilanjut, apa itu object require? Object require adalah satu teknik di mana ketika satu inputan kosong, maka objek-objek yang lain itu tidak terlihat. Nah, pada contoh kasus di sini, ini belum kita berikan metode object require, jadi semua inputan itu masih bisa diisi, walaupun inputan satu dan lainnya itu kosong. Nah, kita akan membuat object require, tapi sebelum kita mulai, tidak ada salahnya teman-teman semua mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, lalu jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, klik like apabila suka dan klik share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Kita hapus dulu. Kita ke tab developer lalu ke Visual Basic. Jadi inti dari object require adalah ketika satu objek itu kosong, maka objek yang lain itu tidak nampak atau hilang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan merubah alamat yang kita letakkan di akhir, jurusan yang kita letakkan di tengah. Seperti ini. Oke, kita ke submit. Sekarang kita rubah ini. Yang kedua jurusan, yang ketiga alamat. Kita coba. Ini masuk ya teman-teman. Ini masuk. Nah, yang akan kita coba adalah ketika nama siswa kosong, maka objek jurusan ini tidak terlihat ya teman-teman. Kita masuk ke Visual Basic. Pada bagian text box jurusan, visible-nya kita rubah jadi false ya. Ini kita rubah dulu namanya label jurusan. Yang ini label alamat. Kita masuk ke text box, maksudnya ke user form, lalu pilih aktif ya. Nah, ini user form aktif, kita pindah ke atas. Nah, di sini ketika pertama kali muncul, saya pengen jurusan, text box jurusan, label alamat dan text box alamat ini tidak terlihat. Jadi kita buat seperti ini. LBL, kita panggil nama objeknya. Kita buat atribut visible lalu nilainya false. Terus LBL alamat, atributnya visible, nilainya false. Terus text box jurusan, atributnya visible, nilainya false. Text box alamat, atributnya visible, nilainya false. Nah, ini artinya saya buat keterangan saat pertama kali user form aktif, yang di bawah ini ya tersembunyi atau tidak terlihat. Oke, kita coba jalankan. Nah, sudah tidak terlihat teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan si objek jurusan ini menjadi require ya. Ketika si objek atau inputan nama siswa ini kosong, maka ini seperti ini tidak terlihat. Tapi ketika diisi dengan benar, misalnya namanya Rudi, maka otomatis si objek jurusan, inputan jurusan dan label jurusan akan muncul ya. Caranya kita klik dua kali pada objek TB nama, pada Ceng ya teman-teman, pastikan pada text box name Ceng. Kita buat perintah seperti ini, LBL jurusan
visible true ya, dan TB jurusan visible-nya true. Nah, kita coba. Sudah muncul teman-teman. Tapi masalahnya ketika ini kosong, maka ini tidak ikut hilang. Kita akan mengatasinya dengan menggunakan logika if ya. Kita buat di sini. Cek apakah inputan nama kosong atau tidak. Caranya if jika TB nama titik value-nya kosong atau empty, kemudian nah kita ambil yang kita copy ini, kita rubah jadi false. Nah, jika inputan text box namanya kosong, maka ini jangan dimunculkan ya. Kalau ada isinya, maka jalankan perintah yang ini, munculkan. Kita buat if. Kita rapihkan dulu. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini kosong teman-teman. Ketika saya ketik Rudy, maka text box jurusan dan label jurusan muncul ya. Tapi ketika saya kosongkan, harusnya si objek yang kita jadikan objek require ini kosong juga. Nah, hilang teman-teman. Jadi seperti itu ya kira-kira bagaimana cara metode objek require. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek require untuk alamat dan textbox alamat ya. Yang akan kita klik 2 kali adalah textbox jurusan. Ini sama aja. Caranya seperti ini. Textbox alamat titik visible sama dengan true. LBL alamat titik visible sama dengan true. Oke, kita coba. Nama siswa misalnya kita isi, alamat kita isi, misalnya jurusan maksudnya IPS. Nah, maka muncul nih si text box si objek alamatnya. Tapi kalau kita hapus IPS-nya, maka dia masih terlihat ya. Tapi kalau kita hapus namanya, maka dia hilang. Nah, ini masalahnya ada di bagian jurusan. Nah, kita buat seperti ini. Kita akan melakukan pengecekan. Jika TB jurusan value-nya kosong atau empty, maka kita buat else dulu. Maka ini kita hilangkan. Oke, kita jalankan. Nama Rudy, ala jurusan misalnya IPS. Oh, nggak ada if-nya, kita tutup dulu. Jurusan IPS keluar nih teman-teman. Kalau saya hapus juga pasti hilang. Nah, permasalahannya jurusan itu sudah baku ya. Contoh di SMA itu ada 3 jurusan, IPS, IPA, dan bahasa. Nah, saya pengen selain daripada 3 kata ini, IPS, IPA, dan bahasa, itu si objek alamatnya itu tidak muncul ya teman-teman. Kalau di sini, kasus di sini, misalnya saya ngetik ngasal juga pasti muncul. Ya, walaupun ketik 1 huruf juga pasti muncul. Saya pengen si textbox alamat muncul ketika user mengetik IPA atau IPS atau bahasa. Selain daripada itu, objek alamat ini tidak muncul. Oke, kita perbaiki. Pada bagian ini, nah, jika textbox jurusan value-nya IPA huruf besar semua, nah, kita buat atau
atau kita ke bawahin ya. Atau textbox jurusan value-nya IPS, atau textbox jurusan value-nya bahasa ya, bahasa, maka kita cut aja yang ini, kita masukkan ke sini. Kalau bukan, kita jalankan yang ini, kita hapus else yang di bawahnya. Ini artinya jika textbox jurusan diisi kata IPA, atau jika jurusan diisi kata IPS, atau jika jurusan diisi kata bahasa, maka perlihatkan textbox alamat selain daripada 3 kata ini tidak diterima atau textbox alamatnya hilang. Oke, kita coba rapikan dulu. Kita coba ya teman-teman. Nah, nama siswa ini misalnya Rudi Doa. Alamat jurusan misalnya selain daripada 3 kata tadi ya, misalnya fikih. Nah, maka si textbox alamatnya yang kita sudah jadikan objek require itu tidak muncul. Tapi kalau saya ketikkan IPA, nah dia muncul alamatnya teman-teman. Misalnya IPS, nah muncul. Terus bahasa, nah dia juga muncul. Tapi selain daripada 3 itu, maka alamatnya pasti tidak muncul. Misalnya jurusan teknologi, nah dia tidak muncul. Tapi kalau IPA, dia muncul. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya si jurusannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya teknologi. Nah, kita submit, masih ada isian kosong, silahkan lengkapi isian data. Kenapa? Karena pada dasarnya si user form ini memiliki 3 objek yang harus diisi, atau 3 inputan yang harus diisi. Nah, kita coba lengkap ya, IPA. Nah, alamatnya misalnya Jakarta Selatan. Kita input. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke, seperti itu bagaimana cara membuat teknik objek require atau pemanggilan objek dengan berdasarkan validasi di objek sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan yang ingin bertanya tulis di komentar. Yang terakhir sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.